وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Hari ini kita dimudahkan kembali untuk menjalankan ibadah puasa, ya kecuali yang sedang beruzur ya, karena mungkin haid, nifas, atau safar, atau karena hamil, menyusui, dan sakit. Ya semoga kalau sakit Allah berikan kesembuhan. Untuk yang puasa, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan senantiasa kita bersemangat untuk beramal dengan amal solihah apapun bentuknya. Ya, kaifahalukunna ummahat wa akhwat, sehat semua. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ustazah. Ustazah. Kaifahaluki ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khairin. Ya, baru masuk 14 orang ini ya. Ya, apa mungkin karena puasa nih, ya banyak yang masih ngantuk ya, ibu-ibu. Insya Allah nggak ngantuk ya, Bu. Udah ini belum istirahat? Atau istirahatnya nanti? An- Biasanya gimana? Nah, istirahatnya nanti. Ya kalau saya jarang tidur siang, jadi kadang nggak tidur ya. Totonya malam udah capek banget. Tapi bagus ya memang ibu-ibu usahakan tidur ya sebentar siang harinya ya supaya nanti malam itu nggak terlalu ngantuk. Ya kita akan lanjutkan hari ini masih seputar bersifat. Kemarin masuk ke arah suara, betul ibu-ibu? Arah suara, isti'ala, istifal ya. Iya Ustazah. Hmm, ya tentang arah suara. Ya, oke, ya saya ulangi dari awal secara murojaah ya pengulangan bahwa sifat itu terbagi menjadi dua. Ada sifat yang memiliki lawan dan ada sifat yang tidak memiliki lawan. Maksud dari memiliki lawan dalam pembahasan tertentu itu ada kebalikannya dari sifat yang dimaksud. Seperti mengalirnya nafas, itu namanya hamas. Ada berkebalikannya tertahannya nafas, namanya jahar. Nah, jadi dalam satu poin itu akan ada pembahasan yang berkebalikannya, bertolak belakangnya. Dan ada kata lain ya atau makna yang lain bahwa huruf hijaiyah pasti memiliki sifat di masing-masing poinnya. Poin tentang aliran nafas, huruf hijaiyah itu pasti punya. Ya harus pilih salah satu, mungkin mengalir nafas atau tidak. Jadi pasti huruf hijaiyah itu punya. Ya tidak ada kata oh nggak punya sifat ini, tidak. Berbeda dan nanti dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Mungkin dia punya, mungkin tidak. Nah, ya, kita udah belajar apa? Ada aliran nafas dinamakan hamas dan juga lawannya jahar. Huruf yang dihafalkan adalah hamas. Fahasahu syaksun sakat. Selain huruf-huruf yang tadi disebut di dalam penggalan suatu kalimat, itu berarti sifatnya jahar. Ya, lalu ada aliran suara. Nah, aliran nafas sama suara beda. Kalau aliran suara itu bagaimana aliran udara yang lewat dari pita suara kita. Pita suara di tenggorokan bawah, gimana dia mengalirnya? Apakah ketahan ataukah mungkin dia mengalir? Ya, itu tentang aliran nafas. Tapi kalau saya bahas aliran suara, berarti bagaimana bunyi? Ya, bunyi itu tiap huruf beda-beda bunyinya. Ya, bunyinya, suaranya seperti apa yang lewat di tumpuan makhroj. Seperti misalkan huruf ba. Ba itu dia dari kedua bibir yang merapat. Saat kita sukunkan untuk membuktikan sifat dan lebih merasakan sifat itu dengan sukun. Ini yang perlu selalu Ibu ingat. Karena kalau harokat, dia udah bergerak. Ya, dia udah bergerak. Ada tambahan pergerakan. Jadi udah nggak murni lagi. Ya ada tambahan pergerakan. Saat sukun ab, jangan dikolkolahin dulu, kolkolah sifat lain. Ab, nggak bisa suara lewat kedua bibir, itu ketahan namanya. Yang kita namakan dengan syiddah. Apa lawan syiddah? Ada saatnya suara bisa lewat dengan mudah tumpuan makrojnya. Karena makrojnya lemah sandarannya. Itu namanya rokhawah. Dan di antara kedua sifat ini ada pertengahannya dengan sebab yang sudah kita bahas, namanya tawasud atau bainiyah. Nah, huruf syiddah adalah ajid, kotin, bakat. Huruf yang pertengahan atau tawasud atau bainiyah, lina umar. Ya, selain huruf yang saya sebut tadi, maka dia masuknya ke rokhawah.
Nah, seperti contoh huruf rokhwah. Rokhwah itu mengalirnya suara di makrojnya. Huruf sa. Ya, saya tulis di sini huruf sa. Nah, huruf sa yang ibu-ibu lihat, ujung lidah makrojnya itu kan ujung lidah nempel ke ujung gigi seri yang atas. Tempel. Nah, saat dia menempel itu tidak boleh terlalu rapat. Tidak boleh terlalu kuat tumpuannya. Nanti dia jadi syiddah. At, 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 jadi siddah. Nggak bisa. Tapi as, jadi bisa lewat suaranya. Ya, ditambah lagi dia punya aliran nafas, hamas juga. Maka sa dia rohwah, itu makna rohwah. Jadi suara itu masih bisa lewat tumpuan makhrajnya. Ya, wadih akhwati wa umahat, murojaah kita tentang perbedaan arah suara dan arah nafas. Arah suara, aliran nafas dan aliran suara. Gara-gara lihat arah ini yang di apa PDF. Aliran nafas dan aliran suara bisa dipahami. Insyaallah Ya Ustazah. Allah, Ustazah. Ya, oke, alhamdulillah ya. Nah, sekarang kemarin ya ada arah suara. Nah, kalau arah suara itu gimana dia bergeraknya? Apakah dia naik ke atas langit mulut atau enggak? Dia datar aja. Ya, apakah dia naik atau dia datar? Dan hukum asalnya kita kalau mengucapkan huruf itu datar. Kecuali memang kita ketahui dia tebal. Nah, saat suaranya naik ke langit mulut atas, sudah menjadi tabiat suara akan terdengar tebal. So, naikin suara ke atas. So, do, naikin. Oh, naik. Oh, ya kuat. Oh, kalau kita bilang kayak O, tapi bukan O juga. Kalau O kan lebih ke bibir. O gitu ya, ke bibir. Ini enggak. Jadi langit mulut ya, di lidah kita naik ke langit mulut atas. Namanya isti'alah. Lawannya artinya dia tidak naik, ya datar biasa. Lawannya namanya istifal. Huruf isti'alah, khussah, daltin, kil. Ya, wajib dihafalkan ibu-ibu. Ya, khussah, daltin, kil. Di buku saya pun ada. Selain yang tidak selain yang saya sebut tadi, maka dia adalah istifal. Ya, maka dia adalah istifal. Itu kemarin yang sempat udah kita bahas. Untuk tingkatan kemarin udah belum Bu? Halaman 37. Sudah ya? Sudah Ustazah. Sudah ya, iya. Nah, ketika huruf itu tebal atau sifatnya isti'ala, ketika huruf itu terdengar tebal, itu dari mana sih kok dia bisa tebal? Karena proses naik. Proses naik dinamakan isti'ala. Adapun suara tebal yang kita dengar itu namanya tafkhim. Dan tafkhim, suara tebal yang kita dengar pada huruf isti'ala itu macam-macam tingkatannya. Ya, ada 5 tingkatan. Yang mana sudah kita bahas sebelumnya. Saya tidak perlu ulang lagi ya, ibu-ibu baca sendiri. Nah, sekarang kita ke tartik. Ya, apa itu makna tafkhim? Oh, suara yang tebal, intinya gitu. Kalau tartik, tipisnya suara pada huruf tertentu. Ya, jadi tipisnya suara pada apa? Pada huruf tertentu. Yang mana seluruh area mulut itu nggak akan dipenuhi oleh gemak suara. Jadi datar. A, ba, ta, sa, ja. Bukan ja, sa. Dinaikin suara ke atas ja. Terlalu kebuka mulutnya. Terlalu fathah. Jadi berlebihan. Dia jadi mendorong suara naik ke atas. Jangan. Bukan. A. Dan itu pakai feeling. Arah suara itu harus pakai feeling ibu sendiri. Nah, huruf yang tarkik atau di mana tarkik itu adalah sifat yang dihasilkan dari istifal. Ya, jika kita lihat halaman 38, nah ini setahu saya belum ya. Ya, ini belum, halaman 38, huruf istifal. Nah, istifal berarti tidak naik ya, dia lawan dari isti'alah. Nah, huruf istifal ada yang selalu tipis, ada yang terkadang tipis atau tebal. Nah, itu huruf istifal. Ada yang selalu tipis, yang kadang tipis kadang tebal tergantung keadaan yang mana nanti kita akan pelajari. Nah, huruf yang terkadang tipis terkadang tebal itu ada lam, tapi nanti ada syaratnya ya, lamnya alif, dan juga huruf ro itu terkadang bukan selalu tebal, bukan selalu tipis, bukan.
Ada yang selalu tipis. Nah, itu ada hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, ya, dal, zal, zai, sin, shin, ain, fa, kaf, mim, nun, waw, ha, dan huruf ya. Nggak ada ya, ha, tebel ya, ma, bukan ma, datarkan. Kita mulai dari terkadang tipis atau tebel. Kita perlu tahu nih, kapan dia tebel, kapan dia tipis. Mulai di huruf lam. Ya, mulai di huruf lam. Nah, huruf lam hanya yang bisa tebal itu hanya di lafaz Allah. Ya, pada riwayat hafaz tentunya riwayat kita. Ya, saya ulangi. Jadi huruf lam pada lafaz Allah itu bisa tebal. Kapan? Ya, jika sebelum huruf lam, huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Lihat ke contoh huwa. Nah, sebelum lam di lafaz Allah itu ada harokat fathah huruf waw. Huwallahu. Lalu Rasulullahi. Sebelum lam ada huruf yang dhammah. Jadi tebal jadi Rasulum. Lullah. Lo bukan la. Rasulullah bukan. Nah, kapan dibaca tipis? Jika sebelumnya kasroh. Jika sebelum huruf lam, huruf yang berharokat kasroh. Bismillah. Bismil, mil, ya. Bismillahi. Bukan millah. Kadang suka ada yang keliru nih. Suka lupa, umahat. Terutama yang baru mulai belajar ya. Karena kebiasaannya sebut Allah. Jadi pas kasroh masih bismillah. Itu keliru. Nomor satu, di lam pada lafaz Allah. Adapun lam selain lafaz Allah tidak berlaku ya, ibu-ibu ya. Nggak berlaku. Jadi tipis, selalu tipis untuk lam di kata-kata yang lain. Walaupun pada kenyataannya ada tolibah yang baca lam itu tebel, itu PR ya. Kalau ada yang baca lam tebel, padahal bukan di lafaz Allah. Nah, itu adalah PR, sebuah kesalahan. Lahannya khofi ya, bukan lahan jali. Nomor dua, alif. Nah, katanya tadi alif bisa tipis, bisa tebal. Kita lihat keadaannya. Dibaca tebal kapan? Jika terdapat huruf tafkhim sebelum huruf alif. Jadi ada alif sebelumnya huruf tebal. Ada alif sebelumnya tebal. Contoh, toba. Nah, itu alif. Sebelumnya huruf to. Dan to itu huruf isti'la. Huruf yang tafkhim. Toba. Jadi nanti pas panjang itu ibu-ibu masih tebal. To, bukan to, itu tipis. To, toba, bukan to, ya harus dikuatkan pas dia panjang. Nah, dibaca tipis kapan? Kalau sebelumnya bukan huruf tafkhim ya atau bukan huruf tebal. Taba, kan mirip ya toba dengan taba. To panjang dan dia tebal alifnya. Ta dia tipis. Ya wadih akhwati wa umaha sebelum lanjut ke huruf ro. Insyaallah Ustazah. Insyaallah Ustazah. Ya, yang mau bertanya boleh. Huruf ro lumayan agak ini umahat, agak banyak. Jadi yang mau tanya tanya dulu sebelum lanjut. Hmm, ya tidak ada. Oke, sebelum ke ro seperti biasa kita kuis dulu deh. Ya kuis, ibu-ibu tulis soal biar bertahap dulu karena ro banyak. Nanti ro kita menyendiri kuisnya. Ya, kuisnya ibu apa saja dengan hafalan ibu ya. Bagi yang belum hafal, ibu hafalin. Ya bagi yang sudah hafal maka nggak apa-apa ya udah langsung tulis. Jadi bagi yang belum hafal baca dulu, nanti tulis di bukunya dengan tutup buku cetak. Hmm. Apa itu tartib? Ya apa itu tartib? Dan dari mana sifat ini berasal? Dari mana sifat ini berasal? Apa itu tartib dan dari mana sifat ini berasal? Ya, sebutkan huruf yang selalu dibaca tipis. Sebutkan huruf yang selalu dibaca tipis. Tadi kita udah tahu isti'lah berarti selain itu. Tadi udah saya ajarin ya cara nentuinnya.
Nggak harus hafalin seperti di buku, Ibu boleh ngacak hurufnya apa aja, bebas. Huruf yang selalu tipis. Dan juga huruf yang bisa tebal atau tipis. Jadi nanti ditulis mana huruf yang selalu tipis, mana yang bisa tebal atau tipis. Nah, itu soal yang kedua. Ya, terus nomor 3. Hmm. Kapan alif dibaca tebal dan kapan ia dibaca tipis? Ya, kapan alif dibaca tebal dan kapan ia dibaca tipis? Itu nomor berapa, Bu? 3 ya? Ya, Ustazah, nomor 3. Oke. 3. Nomor 4 terakhir. Apakah semua huruf lam di dalam Al-Quran? Apakah semua huruf lam di dalam Al-Quran bisa dibaca tebal? Apakah semua huruf lam di dalam Al-Quran bisa dibaca tebal? Nah, jika tidak, rinci ya, dirinci kapan dia tebal, kapan dia tipis. Jika jawabannya tidak, maka dirinci kapan dia tebal, kapan dia tipis. Ya, oke, selesai. Yaitu soalnya. Ya, saya ulangi soalnya. Mungkin gaya bahasanya beda, nggak apa-apa ya. Saya nggak nyatet soalnya ya. Nomor 1 itu apa tarkik? Jelasin apa sih tarkik yang Ibu pahami tadi. Nggak harus seperti buku. Terus, dari mana sifat ini berasal? Itu nomor 1. Terus nomor 2, huruf yang selalu tipis ya Bu ya tadi ya. Nah, huruf yang selalu tipis apa aja? Ya, dan huruf yang kadang bisa tipis, kadang bisa tebel. Itu nomor 2. Terus nomor 3, kapan alif tebal dan kapan ia tipis? Ya, sebutkan keadaan alif. Kapan tebal, kapan dia tipis. Nah, nomor 4, apakah huruf lam di dalam Al-Quran? Apakah semua, apa tadi bahasanya? Apakah semua huruf lam di dalam Al-Quran bisa tebal? Ya, semua huruf lam. Ya. Jika tidak, jelaskan kapan dia tebal, kapan dia tipis. Ya, itu soalnya seperti biasa yang sudah kirim ke grup langsung ya. Mungkin tanpa saya atau panitia ingatkan, jadi biasa tahu, oh udah ada nih yang ngerjain, bisa saya cicil untuk koreksi. Ya, barakallahu fikum. Nah, usahakan Umat tidak lihat buku, jadi yang bagian belum hafal, nggak apa-apa. Umat buka buku dulu, baca. Nanti kalau udah hafal, tutup bukunya, baru kerjain. Jadi udah tahu soalnya, gampang. Alhamdulillah, udah tahu soalnya, tinggal hafalin. Setelah itu baru ditulis di buku fungsi dan tujuannya supaya ibu-ibu bisa menghafal dari sekarang. Karena kalau ngafal di rumah, saya khawatir kesibukan kadang memalingkan kita ya, ya dalam menghafal ilmu seperti ini ya, ilmu apa namanya, ilmu alat itu termasuk ilmu yang menjadi pedoman kita dalam membaca Al-Quran. Ya, tafadholna Ummahat.
Ya, baik, alhamdulillah. Ya, udah ada beberapa yang mengirimkan. Ya, sedikit ada, alhamdulillah secara keseluruhan sudah pada benar ya Ibu-Ibu. Hanya mungkin di soal ini yang perlu mau saya kasih tanbih. Di soal yang apa alif. Ya, soalnya tadi nomor berapa tuh yang tentang alif ya. Kapan alif bisa tebal, kapan bisa tipis. Nah, jawabannya secara umum udah benar semua. Jadi alif itu bisa tebal, bisa tipis, tergantung huruf sebelumnya. Nah, huruf sebelumnya adalah huruf tafkhim atau bukan. Nah, ini lihat di layar, di PDF, di buku ibu-ibu. Nah, kalau kita bilang terdapat huruf isti'ala, pengganti kata tafkhim dan tartik pengganti kata istifal itu agak kurang tepat. Paham soalnya ibu-ibu? Saya ulangi, tadi kan soalnya kapan alif itu dibaca tebal, kapan alif itu dibaca tipis. Nah, jawabannya ada yang betul sebelumnya tafkhim, sebelumnya huruf tartik, ada yang isti'alah istifal. Nah, kalau ibu bilangnya jika huruf sebelum alif itu huruf isti'alah, nah, misalkan, atau huruf sebelumnya istifal. Nah, ini ada sedikit kerancuan. Kita umahat ya, ada usaha bentar anak saya sebentar. Nah, oke. Nah, kalau kita bilang sebelumnya huruf isti'la, nanti kalau ada kata ini, nih, misalkan ro, rona, hmm. Huruf ro, huruf isti'la bukan ibu-ibu. Hmm. Bukan, Huruf ro, bukan iya, Ustazah. huruf, Bukan, iya, huruf bukan ro Ustazah. bukan huruf isti'la. Iya, betul. Nah, nanti kita akan bilangnya apa? Dia tidak tebal, padahal alifnya tebal. Padahal alif ini juga ikut tebal ibu-ibu karena sebelumnya huruf tafkhim. Huruf ro bukan huruf isti'la, tapi dia tafkhim. Kenapa? Karena dia bisa dibaca tebal di kondisi tertentu. Di antara kondisi tertentunya adalah ro fathah. Jadi, kenapa saya sebutnya tafkhim di sini? Bisa dipahami maksud dari jawaban saya, ibu-ibu? Ustazah. Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, sama juga seperti alif di sini. Lafaz Allah itu ada alif yang terletak setelah huruf lam. Kalau lamnya tebal, berarti alifnya tebal atau tipis. Kalau lamnya tebal, Tebal. berarti alifnya tebal. Tebal. Iya, Tebal. berarti lamnya tebal. Padahal lam bukan huruf isti'alah. Cuman dia tebal di sini. Kasusnya dia tebal. Huwallah. Jadi ketika panjang, wo. Bukan la, tipis, bukan. Rasulullah, Allah, bukan lah. Kalau tipis, alifnya tipis juga. Bismillah, Bismillahi, bukan Bismillahi. Jadi pas panjang Allah susah ya, nggak mungkin. Aku mau tipisin huruf lam, tapi alifnya tipis susah. Wah, susah repot. Jadi di alif itu akan selalu mengikuti bagaimana tebal atau tipis huruf sebelumnya. Ya, lalu tadi ada soal tartik. Tartik itu sifat dari mana? Ya, sifat dari istifal. Tartik muncul karena ada sifat istifal. Istifal itu datar suaranya sehingga menghasilkan suara yang terdengar dengan tartik, yaitu kita bilangnya tipis. Ya, mafhum ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Mm-mm. Tidak ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya ke huruf ro ya. Nah, huruf ro sebelum ke pembahasan materi di dalam buku, saya ingin memberikan gambaran dulu ya untuk rumusan secara mudahnya.
Huruf ro tebal dia akan ada hubungan erat dengan harokat fathah atau domah. Nah, ini hubungan eratnya antara fathah atau domah. Itu kalau huruf ro tebal. Adapun jika dia tipis, ada hubungannya dengan kasroh. Nah, di sini. Ini rumusnya harus Ibu tahu dulu. Nanti tinggal kita apa namanya modifikasi ya di dalam materinya. Nah, kita mulai dari huruf ro yang dibaca tebal. Pertama, ya, kita akan lihat huruf ro-nya. Apakah ro itu harokat atau enggak? Kalau huruf ro-nya harokat, oh dia fathah, pasti udah apa tadi rumusnya dia tebal. Oh, huruf ro-nya kasroh berarti apa, Bu? Tipis. Kalau kasroh tipis. Iya, jadi Tipis. lihat dulu diri huruf ro-nya. Kalau dirinya berharokat, dia tidak perlu lagi lihat huruf sebelum ataupun setelahnya. Jadi lihat ke dirinya dia aja, dia masih udah harokat. Yang dibaca tebal pertama huruf ro yang berharokat fathah. Nah, itu tentang fathah. Contoh, gofaro, tebal, ro. Gofaro. Nomor dua, huruf ro dalam keadaan sukun. Nah, kalau huruf ro-nya sukun harus bagaimana? Kan dia nggak harokat. Lihat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, nah ini masih ada hubungannya lagi dengan fathah. Nah, kalau sebelumnya fathah, dia jadi tebal juga. Ar, ya contoh. Arsalna. Bukan arsalna ar, ya tebalkan. Karena sebelumnya huruf fathah. Lalu nomor tiga. Nah, ada di mana huruf ro juga dalam keadaan sukun. Tapi sukunnya sebab wakof. Jadi ibu akan lihat di Al-Quran huruf ro-nya mah ada harokatnya. Cuman kita mau wakofkan. Nah, cuman kita mau mewakofkan. Yang di mana sebelum huruf ro sukun sebab wakof, ada huruf sukun lagi. Tapi selain huruf ya. Karena kalau dia huruf ya, itu pembahasannya beda lagi. Nanti ada rumus yang saya kasih secara apa simbol ya. Ini kita ke teori dulu. Yang di ro-nya sukun sebab wakof. Sebelumnya sukun lagi. Dan sebelumnya dia harokat fathah. Nah, jadi bagaimana contohnya? Wal fajri. Ya sebentar Umat ya, sebentar. Ya, mohon maaf ya Bu ya, banyak iklan kalau di rumah. Ya, tadi mana? Nomor tiga ya. Contoh wal fajri. Itu ro-nya kasroh. Kalau kasroh dia tipis. Wal fajri. Tapi di sini kita mau wakofkan. Kita mau wakofkan. Otomatis ro-nya jadi sukun. Nah, gimana kalau ro sukun? Kita lihat huruf sebelumnya. Nah, itu ingatnya. Huruf sebelumnya sukun juga. Gimana dong? Lihat sebelahnya lagi. Nah, ini. Mungkin nggak sukun lagi? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin sukun lagi. Karena udah mentok pasti. Setelahnya harokat. Ya, wal, oh itu fathah. Jadilah tebal. Tapi ingat ketika wakof. Karena dia menjadi sukun sebab wakof. Wal fajar. Jadi di kata wal fajri, dia akan ditebalkan saat wakof. Wal fajar. Akan ditipiskan saat wasol. Wal fajri. Ya wadih akhwati wa umahat. Insyaallah Salah, Ustazah. Ustazah. Ya kan, Alhamdulillah. Nah ini udah masuk ke pembahasan tentang fathah. Nomor tiga ini tentang fathah. Lalu sekarang kita ke nomor empat. Rumus yang tadi, ro berharokat dommah. Contoh ru, iya, ka, ru, tebal. Nomor 5, huruf ro dalam keadaan sukun, sebelumnya harokat domah, burha, mirip seperti nomor 2. Ya, polanya mirip seperti nomor 2. Sukun sebelumnya harokat apa? Harokatnya domah, oke, dia juga menjadi tebal, burhanun. Nomor 6, nah, polanya juga mirip seperti nomor 3. Ya, seperti nomor 3. Di situ ya.
Nah, husrin. Lafi husrin. Kalau wasol, dia kasroh. Ya kalau wasol, dia kasroh. Umas, bentar ya Umas. Ya, oke lanjut. Ya, lafi husrin. Nah, dia kan kasroh. Harusnya tipis kalau wasol. Tapi kalau wakof, dia jadi sukun. Nah, kalau wakof, dia jadi sukun. Jadi khusr. Ya, dia kalau wakof, dia jadi sukun. Dia sukun, sebelumnya sukun. Nah, sebelumnya domah. Jadilah tebal. Tapi ingat ketika wakof. Jadi huruf ro itu bisa tebal, bisa tipis, menyesuaikan keadaan. Wakof wasol bisa beda. Ya, wakof wasol dia bisa beda. Nomor 4, 5, dan 6 polanya mirip seperti 1, 2, dan 3. Kesimpulannya, 1 sampai 6 dia punya polanya. Nah, ro fathah. Ro domah. Ya, lihat di layar. Ro sukun. Ya, ro sukun. Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Maaf, domah. Ini polanya mirip. Lalu ro sukun, sebelumnya sukun. Ini nggak muat ya, saya hapus dulu. Ya, ro sukun, sebelumnya fathah. Ro sukun, sebelumnya domah. Nah, perhatikan baik-baik polanya sama nggak ibu-ibu? Sama Ustazah. Sama. Iya, Nah, sama ya, sama. tinggal diubah. Ya, tinggal diubah ini fathah, ini fathah, ini fathah. Ini doma, ini doma, ini doma. Udah. Dan insya Allah ini langsung hafal. Asal pakai rumusnya. Ya, insya Allah dia langsung hafal. Ada yang mau tanya? Ya, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita ke 7 dan 8. Adapun nomor 7 dan 8, dia punya rumusannya beda lagi. Dan ini harus dihafalkan. Ya, 7 sama 8. Nomor 7 dan 8. Huruf ro dalam keadaan sukun. Nah, udah pasti dia tuh keadaan sukun. Karena kalau harokat itu udah tinggal lihat aja orang bentuknya harokat itu sudah selesai. Tapi yang jadi masalah itu kalau dia apa? Sukun. Dia harus melihat huruf sekitarnya. Dia harus melihat huruf sekitarnya. Huruf ro dalam keadaan sukun sebelumnya hamzah wasol. Nah, itu hafalinnya begitu. Huruf ro dalam keadaan sukun sebelumnya hamzah wasol. Contoh manir, tabo, manir. Harusnya kan tipis ya, karena sebelumnya kasroh manir, tabo, tapi tidak. Karena ada hamzah wasol. Dan udah pasti kalau sebelum huruf ro itu hamzah wasol, dengan kata sebelumnya itu udah dua kata yang berbeda. Kalau dua kata yang berbeda tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruhi. Manir, tabo, manir, ya, jadi tebal. Lalu nomor 8. Nah, ini nomor 8. Huruf ro dalam keadaan sukun. Sebelumnya berharokat kasroh. Kalau kita cuma sampai sini, harusnya tebal atau tipis. Huruf ro sukun sebelumnya kasroh. Tebal atau Tipis, tipis? tipis. Tipis, iya Tipis. betul Mumtaz. Tipis. Nah, betul. Harusnya tipis. Tapi ternyata ibu, ya sebelum, mohon maaf, tapi ternyata setelah huruf ro, nah ini kasus yang berbeda. Setelah huruf ro-nya ada huruf isti'la. Setelah huruf ro itu ada huruf apa? Isti'la. Tapi huruf isti'lanya harokatnya atau keadaannya selain kasroh. Karena kalau huruf isti'lanya kasroh, beda lagi pembahasannya. Ya, saya ulangi. Jadi ada ro sukun. Sebelumnya apa, Bu? Kasroh. Harusnya tipis.
Tapi ternyata setelah huruf ro sukun itu ada huruf isti'la selain kasroh. Jadi mungkin isti'la yang harokatnya fathah, dhammah atau sukun. Intinya bukan yang kasroh. Tapi ada syaratnya juga di dalam satu kata yang sama. Ya, harus ada satu kata yang sama. Kalau dua kata yang berbeda, dia tidak terpengaruhi hukumnya. Dia tetap seperti keadaan asal dia atau asli dia. Contoh, mirsodan. Nah, perhatikan baik-baik umahat. Ini kata mirsodan, ro-nya sukun. Ini ro-nya sukun. Sebelumnya kasroh, mir, harusnya tipis ya, mir. Nah, tapi setelahnya ada huruf sod. Dan sodnya bukan yang kasroh. Di sini dia fathah. Dan juga syarat yang terakhir, dia di dalam satu kata yang sama. Sehingga dia menjadi tebal. Mirso, dan ya kenapa kok bisa begini? Kenapa kok dia nggak tipis aja? Kok tebal? Nah, ibaratnya, bayangkan bahwa roh itu adalah manusia. Ya, roh ini adalah manusia. Dia punya teman yang mengajak kepada keburukan, ya kasroh. Dan dia juga punya teman yang mengajak kepada kebaikan, yaitu huruf sod yang tebal. Tebal sama tipis itu kan suatu hal yang bertolak belakang. Keburukan dan kebaikan. Nah, roh ini bingung, saya harus ikut siapa? Dan karena huruf tebalnya dominan, dia kan dominan. Kita udah belajar sebelumnya bahwa huruf tebal punya tingkatan. Ya, fathah itu tingkatannya tinggi bukan ibu-ibu? Tinggi. Tinggi. Fathah tinggi. Jadi dominan kebaikan yang dimiliki huruf shad itu lebih kuat daripada dominan keburukan kasroh pada mim. Ya seperti manusia punya teman ada yang ada yang husn, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi yang baiknya itu dominan sekali, sering menghubungi kita, sering menanya kabar, sering membersamai, pokoknya peduli, dominan sama diri kita. Ya, ada orang yang buruk secara hawa nafsu, enak ya pergi sama dia. Mungkin itu, mungkin ini, tapi ternyata ada kemaksiatan di dalamnya. Mungkin pergi terus lupa sholat. Namanya hawa nafsu kan sukanya hal-hal yang melalaikan. Ya mataul gurur itu namanya juga memang kenikmatan yang fana, yang nanti juga hilang. Nikmat tapi hilang di sisi Allah itu nggak ada apa-apanya. Begitu kan. Hawa nafsu itu suka, tapi dia baik banget ya ini jadi kita aduh secara adab, secara akhlak dia ini kebawa dah tuh sama orang yang baik. Nah, jadi kita ini penting juga Bu ya, huruf aja begitu. Dia ke bawah sama tebel roknya dibanding tipis mim. Pentingnya kita memiliki teman yang dominan. Dominan dalam hal apa? Kalau ibu pengen baik, cari teman yang dominan baik. Mungkin sering ingetin tentang kebaikan, sering ngomong hal-hal yang baik. Ya, jadi bukan malahan orang kayak gini, bawel banyak ngomongnya bukan. Kita malah seneng. Ada teman-teman yang kayak tadi, yang aktif, mungkin sebagai panitia kajian, sebagai admin. Masya Allah, itu kan orang-orang yang dominan. Kalau orang yang diem aja ikutin, itu nggak dominan. Jadi kita harus senang ya punya teman-teman yang seperti ini mengingatkan kita akan kebaikan supaya kita gampang ditarik ya sama orang-orang yang tadi ya jangan sampai kita ketariknya sama orang-orang yang tidak baik. Ya oke, dia bertanyakan ibu-ibu, jadi di sini dia tebal juga huruf ro-nya karena kebawa sama istilah yang fathah. Ya sama istilah yang fathah dia kekuatan tebalnya itu dia kuat. Ya wadih umahat wa akhwat. Kira-kira udah langsung hafal belum? Nah, jadi tadi 3 poin pertama tentang fathah. 3 poin kedua tentang domah. Jadi 3 tambah 3 udah 6. Sisa 2 poin ibu hafalkan. Bahwa ada rosukun sebelumnya hamzah wasol. Selesai. Itu pasti tebal. Lalu yang nomor 8, rosukun sebelumnya kasroh. Setelahnya huruf isti'alah selain kasroh, tapi ingat di dalam satu kata yang sama. Jadi saya belum contohinnya kalau dua kata yang berbeda gini. Hmm. Pas, bir, soberon. Coba perhatikan baik-baik Ibu. Ini ada ro sukun. Sebelumnya kasroh.
setelahnya sode yang berharokat fathah, bukan yang harokat kasroh. Karena kalau kasroh dia jadi lemah juga, ada lemahnya. Kasroh itu kan paling bawah. Nah, ini sama nggak Bu? Mirip nggak kayak nomor 8? Roh sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya huruf isti'la. Mirip nggak? Mirip Ustazah. Mirip. Tapi dia tidak berlaku. Beda. Kenapa? Iya, beda kata. Jadi kalau beda kata, itu tidak akan mempengaruhi Ibu. Jadi harus dua kata yang berbeda. Mohon maaf. Kalau beda kata tidak mempengaruhi. Jadi harus satu kata yang sama. Ya, jadi fasbir tetap tipis. Kalau ditanya apa, fasbir sobarun jamila, dia jadi tipis ya huruf ro-nya. Tidak seperti mirso dan contoh yang lain. Mirip nggak? Mirip Berarti poin nomor Ustazah. berapa? Nomor 8 ya. Nah, 8. dia tir, dia tebal juga. Tir, tos, ya mirso, irso, dan demi mirip. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh silakan. Oke, tidak ada. Ya, saya pengennya kuisnya campur sama tipis, cuma kalau ibu kebanyakan ya. Ya, jadi silakan seperti biasa dihafalkan ibu 5 menit cukup apa enggak. Nanti habis itu ibu tulis di buku dengan rumus yang tadi yang saya tulis. Ro fathah, ro sukun sebelumnya fathah dan seterusnya. Jadi nggak usah pakai kata-kata, pakai simbol aja. Kayak tadi ro sukun, mungkin sebelumnya tulis pakai Arab ya boleh begini, ya Hamzah wasol atau pakai Indonesia terserah. Jadi pakai simbol aja. Ya pakai biar lebih gampang menulisnya dan lebih gampang untuk menghafalnya. Ya, insya Allah saya tunggu sekitar 5 menit ibu-ibu. Mohon ya kalau seperti ini ibu-ibu hafalin biar punya bekal ya di dalam kelas kita. Kalau saya nanti-nantiin nanti takut ibu lupa ya untuk lupa untuk menghafal. Ya tafadhol umahat nanti kirim ke grup lagi ya kayak biasa.
Udah ibu-ibu ya, Masya Allah, Alhamdulillah, betul semua, cuma paling kurang sedikit, ya seperti yang di poin terakhir, ya ro sukun sebelumnya kasroh itu udah benar, ya udah benar, hanya yang setelahnya. Nah hati-hati huruf isti'la selain kasroh, jadi harus ada kata selain kasroh, bukan huruf isti'la kasroh, bukan, atau huruf isti'la saja, bukan. Kenapa? Karena nanti ada pembahasan khusus ketika huruf isti'lanya itu kasroh. Makanya kita sebut selain kasroh. Jika dia huruf isti'lanya kasroh, bukan di poin yang dibaca tebal. Yang selalu dibaca tebal, bukan. Nanti ada pembahasannya sendiri yang kalau waktunya cukup ya hari ini, kalau tidak, insya Allah pekan depan. Nah itu, dan tambahin di bawahnya, yaitu dalam satu kata yang sama. Jadi syaratnya ro sukun sebelum kasroh, setelahnya huruf isti'la selain kasroh di dalam satu kata yang sama. Ya wadah akhwati. Insya Allah, Insya Ustazah. Allah, Ustazah. Ya, oke, lanjut juga. Huruf ro sukun sebelumnya hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol itu kepala sod ibu yang diambil. Nah, beginilah kurang lebih. Ini kepala sod. Ya, gimana nah bagusnya ya? Ini yang paling mendekati lah nih saya tunjuk. Nah, ini yang paling mendekati. Jangan titik, karena kalau titik, rancu itu apa? Khawatir disangkanya buletan. Ini namanya sifar mustadir. Kalau buletan lonjong ke atas, sifar mustatil. Jadi yang betul adalah yang ini. Kalau mau nulis alif, atasnya ke hamzah wasal. Set. Nah, ya ini yang saya tunjuk ya. Nah, yang ditanyakan ibu-ibu sebelum kita kebaca tipis. Oke, lanjut ya. Nah, kalau dibaca tipis, itu ada hubungannya dengan harokat kasroh. Nah, harokat kasroh dia dibaca tipis. Rumusnya sama seperti yang tadi. Huruf roh berharokat kasroh. Contoh risa, risalah. Nomor dua, huruf roh dalam keadaan sukun. Nah, lihat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu huruf kasroh, maka dia menjadi tipis juga. Wayaghfir, wayaghfir, fir, dia tipis huruf rohnya. Karena sebelumnya huruf kasroh. Yang nomor tiga, huruf ro dalam keadaan sukun sebab wakof. Persis sama kayak sebelumnya. Sebelumnya lagi itu sukun. Sebelumnya ada huruf yang kasroh. Contoh hijr. Ya, hijr. Nah, itu dia tipis ya huruf ro-nya. Hijr. Ro-nya sukun. Sebelumnya aku sukun. Ini karena wakof ya. Sebelumnya kasroh. Nah, nomor 4 dan nomor ya 4, 5, 6. Ini dihafalkan ibu-ibu. Nah, dia nggak ada rumus seperti yang tadi. Huruf ro dalam keadaan sukun masih seputar sebab wakof. Yang didahului oleh huruf ya sukun. Nah, jadi kalau ibu lihat, ada huruf ro sukun. Dan karena wakof tentunya, sebelumnya ya sukun. Dia sudah hukumi langsung bahwa dia tipis. Ya tidak perlu lihat huruf sebelumnya kayak gimana. Sebelumnya lagi nggak usah. Contoh, khairun, khairun. Kalau wakof, khair. Jadi ro-nya sukun sebab wakof. Sebelumnya huruf ya sukun. Ya sebelumnya huruf ya sukun. Sukunnya mau dia bentuknya huruf mad. Kalau huruf mad misalnya basirun, basir, tipis itu ya mad. Atau huruf ya'lin itu yang ada di contoh khairun, khair, tipis huruf ro-nya. Pokoknya kalau sukun sebelumnya ya sukun. Nah, itu udah pasti tipis huruf ro-nya. Karena ya itu lemah ya, dia huruf yang lemah, jadi mudah membawa menjadi tipis. Lalu nomor 5, ketika ro-nya fathah. Kan kalau fathah harusnya gimana Bu? Tebal. Tapi dia di dalam keadaan imalah. Dia di dalam keadaan imalah. Untuk riwayat Hafiz yang imalah hanya ada satu kata. Ya, dan itu ada contoh huruf ro-nya.
Asalnya ya ini majroha, asalnya majroha. Jadi ro-nya fathah. Dua harokat ya, majroha. Terus dia ada imalah. Apa itu imalah? Membaca antara alif dengan ya atau fathah dengan kasroh. Jadi dia baca antara fathah dan kasroh di tengah-tengah sehingga jadi Majeri yang tadinya asalnya fathah ro, dia harusnya tebal. Tapi ada imalah enggak, karena dia kecampur sama kasroh dan kasroh itu membuat si huruf ro menjadi tipis. Majeriha. Lalu nomor 6. Nah, ini wakaf dengan raum. Untuk wakaf dengan raum, kita belum belajar lebih mendetailnya ya. Itu masuk kepada pembahasan bab wakaf. Jadi saya lebih langsung ke contohin aja. Huruf wakaf dengan raum itu adalah kita berhenti seperti wakaf sukun. Khairun kita sukunkan khair itu wakaf dengan sukun sama-sama wakaf, cuma nanti hukumnya beda. Jika wakaf dengan sukun, selama ini yang kita ketahui khair, nasta'in, sukunin semuanya. Ada namanya wakaf dengan raum. Nah, jadi huruf yang akan kita sukunkan sebab wakaf akan kita berikan bunyi harokat tapi sedikit aja. Ya, bunyi harokatnya kedengeran sedikit aja. Contoh, di sini ada usrin, rin. Jadi nanti wakaf dengan raumnya usri, pelan ya, pelan dan tanwinnya hilang. Usri. Nah, karena dapat kebaca kasrohnya. Huruf roh harokat kasroh diwakafkannya dengan raum. Jadi dia tipis juga. Walaupun kalau kita lihat di kata usrin, jika wakaf, Bu, dia tebal atau tipis, Bu? Yang saya kasih contoh di buku. Kalau wakaf dia tebal atau wakaf dengan Tipis. sukun? Tebal. Tipis atau tebal? Tipis. Tebal. Tebal kalau wakaf dengan sukun. Kenapa? Karena dia sukun, sebelumnya domah. Benar nggak, Bu? Gimana? Jadi bingung? Ya, lihat ini. Kalau wakaf dengan sukun dia jadi apa? Ro sukun. Sebelumnya domah. Itu apa? Tebal apa tipis? Bah. Tebal, iya. Kalau wakaf dengan sukun dia tebal, Bu. Asyar, ya tebal. Yang jadi pembahasan kita sekarang adalah wakafnya bukan dengan sukun, tapi namanya wakaf dengan raum. Yang tadi harokatnya masih kebaca, tapi pelan aja. Ya, suaranya apa namanya, lebih lembut. Ausri, ausri. Jadi gitu, ausri. Bukan ausrin. Kalau rin itu wasol biasa. Karena dia wakaf dengan raum, masih membaca kasroh, otomatis hukum ro kasroh itu apa? Tipis. Kesimpulannya usrin dan ashrin akan dibaca tebal saat dia kapan, Ibu-Ibu? Ya, wakaf. Wakaf apa? Kalau wakaf Wakaf dia dengan sukun. sukun. Ya, kalau wakaf dengan sukun. Ashrin, usrin, wakaf dengan sukun dia jadi tebal nggak? Iya, Ustazah. Ibu-Ibu. Ya, kalau kalau tipis ketika dia wasol. Usrin, wasol itu dibaca harokat akhir. Atau ketika wakaf dengan raum karena harokatnya masih terbaca. Ya, gimana Ibu-ibu aman bisa dipahami itu secara singkat aja. Karena Ibu-ibu pun jangan baca wakaf dengan raum ya karena ada syarat kaidahnya tidak semua bisa di raum. Ini hanya sekadar faidah. Ya, tafadhalna akhwat umahat yang mau bertanya. Ini detik-detik mau selesai ya. Insya Allah yang huruf ro bisa dibaca tebal tipis pekan depan karena ini lumayan agak agak butuh butuh fokus yang berbeda. Jadi baiknya di awal halakoh jaga waktunya lebih luang dan umat sudah apa memorinya belum sebanyak hari ini. Yang mau bertanya boleh silakan. Ya, jika tidak, seperti biasa tadi kuis lagi. Bagaimana yang dibaca tipis dengan rumusan kirim ke grup. Ya, hafal dulu sebentar nggak apa-apa. Nanti pas tulisnya baru tutup buku.
Ya seperti biasa. Ya, tafadhali Umaha. Oke, alhamdulillah udah ada beberapa ya yang mengirimkan.
Ya, betul, Umahat. Hanya sedikit tambahan di poin nomor 6 ya. Jadi tulisnya dalam wako, jadi tulisnya memang harus seperti ini. Jadi kalau rumusan cuman kok sukun sebelumnya kasroh gitu ya, enggak. Dia nanti masuknya ke poin yang lain. Harus ditulis wakof dengan roum saat ro tersebut kasroh. Nah, jadi walaupun ketika dia wakof dengan sukunnya tebal, seperti contohnya, nah ini kan, ausrin. Kalau kita wakof dengan sukun, dia jadi tebal, auster. Karena dia sukun, sebelumnya domah. Ya poin yang di awal, yang udah kita pelajari sebelumnya. Tapi masalahnya dia wakof dengan roum. Karena wakaf dengan roum, dia kasrohnya tetap muncul. Karena tetap muncul, jadi dia tipis. Jadi tulisnya dengan kata-kata yang tadi. Dengan seperti apa nulisnya wakaf dengan roum saat roh tersebut kasroh. Ya walaupun ketika wakaf dengan sukunnya tebal, itu boleh. Tapi baru di bawahnya tulis rumus wakaf dengan roum ya tulis ya. Nah, nanti dia bisa rancu ke yang lain. Nah, ini sedikit di nomor 5. Yang imalah untuk hafuz itu cuma kata majriha aja ya. Jadi memang hanya majriha yang asalnya harusnya tebal karena dia fathah, majroha, dia jadi tipis majriha, bukan majriha. Ya, tafadhalna umahat, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Mana yang ada yang kalau belum ngerti? Tidak ada? Afwan Ustazah, Ya, tafadhali. untuk yang nomor 4 itu huruf ro dalam keadaan sukun, sebab wakaf didahului huruf ya sukun. Setelahnya pasti fathah ya Ustazah. Enggak harus fathah. Mungkin kasroh yang tadi sempat kita singgung, mau itu ya maddiyah, contoh khobir, khobir. Nah, ini Oh, contohnya. maksudnya Ya, sebelum ya sukunnya Ustazah. eh, gimana sebelum ya sukunnya? Iya, mungkin kasroh, mungkin fathah. Nih kasroh contohnya. Khobir, ro-nya sukun karena wakof. Jadi Oh, pokoknya dilihat itu ya sukun aja. Mau sebelumnya fathah maupun kasroh sebelumnya domah nggak ada. Ya oh sukun itu pilihan. Ya sukun itu pilihannya ya, sebelumnya kalau nggak fathah kasroh udah itu aja. Jadi oke. yang menjadi tolak ukur kita misalkan kita lagi tilawah. Kita mau berhenti di huruf ro. Tapi sebelum ro ada huruf ya sukun. Harus ada kata sukunnya. Kalau Hmm, harokat beda lagi kasusnya. Ya, kalau harokat beda hmm, lagi kasusnya. Ya sukun udah pasti dia tipis karena ya sukun itu melemahkan ya melemahkan huruf ro. Dia huruf yang di antara huruf yang lemah sama. ibu-ibu. Iya, Iya, suka Ustazah. afwan. Ya, ya. Tidak ada ya sukun sebelumnya domah ya, nggak ada secara bahasa Arab demikian dalam satu kata yang sama tentunya. Ya ada lagi umahat yang masih bingung di mana boleh disampaikan. Oke, tidak ada. Oke, alhamdulillah ya cukup waktunya pas jam 11 lewat 1. Ya jazakumullah khairan, barakallahu fikunna, umahat. Kemarin itu ada PR nggak ya? Saya lupa sempat nanya. Ada nggak Bu PR? Ustazah. Ada Ustazah. Ada. Oh, belum dibahas ya, Qadarullah. Saya tolong diingetin ya, insya Allah pekan depan kita bahas PR-nya. Saya lupa, tadi udah langsung murojaah singkat, terus kita ini. Jadi tujuan daurah ini adalah ibu benar-benar memahami step by step. Jadi saya nggak ngasih langsung banyak, ibu hafalin. Pengalaman jika demikian itu kurang apa ya, kurang mantep ya. Hafalnya sebentar doang. Tapi yang saya inginkan ibu ketika saya arahkan, ibu hafalkan, buat simbol-simbol, buat rumusan, itu ada tujuannya supaya ibu nggak terlalu pusing. Ya nanti pas ketika ada ujian akhir daurah, umahat udah punya catatan, udah mulai ada yang nempel, nanti tinggal dimatangin lagi. Jadi mohon bagi ibu-ibu yang memang ikut daurah dan ingin benar-benar paham dan menghafalkan, selalu ikuti arahan dari saya. Kalau seandainya lagi berhalangan, tidak masuk, ada rekamannya, nah ikutin juga sama. Nanti bener bener apa salah mah itu urusan nanti. Karena nanti insya Allah akan dibahas ya oleh saya. Yang penting dihafalkan.
Ilmu tajwid di antara ilmu yang harus dihafalkan. Seperti tadi huruf isti'la apa, huruf hamas. Nah, itu udah mulai harus dihafalkan. Kalau makhraj itu kan tiap huruf ya, huruf ini apa tempatnya. Kalau sifat, hurufnya apa aja di sifat ini, definisinya apa. Nah, itu perlu ya, perlu untuk dihafalkan. Tentu setelah kita memahami, mengerti dari makna sifat tersebut. Ya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum na umahat. Insya Allah bertemu kembali pekan depan. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan selalu ya untuk menjalani ibadah puasa ini dan diberikan keikhlasan serta kemudahan kita dalam beramal. Perbanyak amal soli, berdoa, minta agar Allah mudahkan kita dalam berbuat amal yang baik dan yang banyak. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan Jazakallah Ustazah. khairan. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustazah. wabarakatuh.